Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 MI yang solih dan soliha? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Kita akan belajar bersama rangkuman materi persiapan STS atau PTS Genap Akidah Akhlak yang terdiri dari 3 bab, antara lain bab 6, mari mengingat Allah melalui kalimat tarji'. Bab 7, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dan bab 8, makna alam barzah atau alam kubur. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak tidak tertinggal pembahasan materinya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rangkuman materi bab 6. Mari mengingat Allah melalui kalimat tarji'. Kalimat thayyibah tarji'. Kalimat tarji' adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali menghadap kepadanya. Lafal kalimat tarji' adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kalimat tarji' dianjurkan untuk diucapkan ketika dalam keadaan 1. Apabila tertimpa musibah. 2. Mendengar kabar berita duka cita. 3. Terjadi kecelakaan. 4. Terjadi bencana alam. 5. Terpeleset atau jatuh. 6. Kehilangan barang. Bersabar dalam menghadapi musibah. Orang yang bersabar dalam menerima musibah dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam musibah, yaitu 1. Sebagai cobaan atau ujian diterima bagi orang yang beriman. 2. Sebagai teguran diberikan kepada orang mukmin yang melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, sebagai siksa dirasakan oleh orang yang selalu berbuat maksiat. Rangkuman materi bab 7. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Semua makhluk di muka bumi Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah juga menghidupkan tanah dengan curahan air. Sikap meneladani Allah Al-Muhyi. A. Menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. B. Tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mumit adalah Allah tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Sikap meneladani Allah Al-Mumit. A.
mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. B. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Anak-anak, jangan sampai tertukar ya. Kalau Al-Muhyi itu Allah Maha menghidupkan, ya. Sedangkan kalau Al-Mumit itu Allah Maha mematikan. Sekarang yang ketiga, Asmaul Husna Al-Ba'id. Al-Ba'id artinya Allah Maha membangkitkan, yaitu Allah membangkitkan semangat dan kemauan. Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Ba'id adalah Allah membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat. Allah juga membangkitkan manusia dari tidurnya. Sikap meneladani Allah Al-Ba'id. A. Membangkitkan semangat hidup, optimis dan tidak putus asa. B. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Rangkuman materi bab 8. Makna alam barzah atau alam kubur. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur. Barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Ada dua cara orang meninggal dunia, yaitu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Penghuni alam kubur akan mendapat kenikmatan dan juga siksa kubur sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi anak-anak, kalau amal perbuatannya di dunia itu baik ya, beramal baik, berakhlak terpuji, maka ketika di alam kubur akan mendapatkan kenikmatan. Lah sebaliknya, kalau selama di dunia ya amal perbuatannya itu buruk, berperilaku yang jelek, berperilaku yang dilarang oleh Allah, maka di alam kubur akan mendapatkan siksa kubur. Perbuatan manusia yang menyebabkannya mendapat siksa kubur adalah 1. Tidak bersuci setelah buang air kecil. 2. Mengadu domba dengan kebohongan. 3. Berbuat ghulul, yaitu mengambil harta yang bukan haknya. 4. Membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. 5. Berbuat zina, memakan harta hasil riba. 6. Suka berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya. 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur, yaitu 1. Menjaga sholat 5 waktu. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, memperbanyak bertasbih. Anak-anak, semangat belajarnya. Bila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.